Hah, serius nih Pak Jokowi nggak jadi ngantor di IKN? PHP dong. Belakangan banyak yang bertanya-tanya kapan Presiden Jokowi bakal resmi pindah kantor ke IKN. Padahal sebelumnya sempat direncanakan untuk pindah bulan Juli ini, meskipun hingga kini masih belum ada tanggal pasti. Tapi begitu banyak masyarakat termasuk media lokal hingga asing yang menyoroti kalau pembangunan IKN itu nggak bakalan berhasil di masa depan. Ada juga beberapa media yang bilang kalau Pak Prabowo nggak bakal mau untuk pindah dan berkantor di ibu kota Nusantara dan lebih memilih untuk stay di Jakarta. Banyak juga netizen hingga media-media di luar sana yang menyebut kalau IKN bakal jadi proyek mangkrak hanya karena beberapa bangunan di IKN belum rampung. Tapi tenang ya, pembangunan IKN tetap berjalan lancar kok. Presiden Jokowi hanya nunggu waktu yang tepat untuk pindah kantor. Dan soal bangunan-bangunan yang disebut mangkrak itu, simply memang bukan karena bangunan tersebut bukanlah prioritas utama dalam tahap awal pembangunan. Nah, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan jalan yang siap digunakan. Karena itu, penting buat kita pahami, penundaan pindahnya kantor presiden bukan berarti proyek IKN bakal mandek. Pemerintah justru tengah memastikan semua fasilitas siap dulu sebelum pindah besar-besaran, supaya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono juga ngasih kabar soal perkembangan di IKN. Pak Bas kelihatan masih terus optimis banget dengan pembangunan di IKN dan yakin kalau infrastruktur di IKN akan siap tepat waktu. Gak cuma itu aja, Pak Bas juga mastiin fasilitas air minum akan tersedia di IKN pada tanggal 15 Juli. Menurut gue ini langkah penting banget ya. Soalnya kebutuhan air itu dasar banget buat para penghuni dan pekerja di IKN nanti ke depannya. Lo bisa bayangin, kalau sampai nggak ada air pasti bakalan repot nggak sih? Kemudian terkait isu Presiden Joko Widodo yang dikabarkan batal berkantor di IKN pada Juli ini, Pak Bas dengan tegas menampiknya. Dia bilang masih ada cukup waktu hingga akhir Juli untuk memastikan segala fasilitas pendukung siap. Beliau juga nambahin kalau sarana telekomunikasi seperti internet dan energi udah mulai siap. PLTS 10 MW yang dikerjain PLN udah beres dan sekarang lagi sinkronisasi dengan PLTS 40 MW. Ngomongin soal bangunan, Pak Basuki juga update kalau kantor Kemenko 1-4 udah siap dioperasikan sebanyak 3 lantai. Menurut gue ada beberapa alasan kenapa infrastruktur mendasar kayak air dan listrik penting banget hadir di IKN. Air dan listrik tuh kayak nyawa bagi sebuah kota. Air bersih penting banget buat kesehatan dan kebersihan. Selain buat mandi dan minum, air juga vital buat perekonomian. Tanpa air yang cukup, ekonomi nggak bakalan bisa jalan lancar. Listrik juga nggak kalah penting. Di era digital kayak sekarang, hampir semua kegiatan butuh listrik. Mulai dari rumah tangga, kantor, sampai bisnis, semuanya butuh pasokan listrik yang stabil. Sesuai pernyataan pemerintah, upacara 17 Agustus 2024 akan dilakukan di IKN. Menurut gue nggak heran mereka ngebut untuk persiapan infrastrukturnya, terutama buat tempat tinggal para paskibraka. Soalnya mereka kabarnya bakalan mendarat di IKN pada tanggal 10 Agustus nanti. Pak Imam Santoso Ernawi selaku Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN juga menyampaikan bahwa Istana Negara dan lapangan upacara akan fungsional akhir Juli nanti. Artinya kita bisa menonton upacara di istana yang baru aja dibangun. Kapasitas lapangannya bisa menampung sekitar 8.000 orang. Jadi upacaranya sih harusnya bakal meriah banget. So far, progres pembangunan istana sama lapangan upacaranya sendiri sih udah mencapai 82,73%. Lebih cepat dari target yang direncanakan. Pak Bas juga menyampaikan kalau jalan tol menuju IKN sampai Pulau Balang sudah bisa dilintasi mulai 17 Agustus 2024. Terus dari 47 tower hunian ASN yang rencana dibangun, 12 tower udah siap buat dipakai bulan Agustus nanti. Jadi buat para petugas pendukung upacara HUT RI ke-79, tempat tinggal mereka sebenarnya udah ready. Terakhir Pak Bas bilang kalau tanggal 10 Agustus 2024 nanti, sebagian besar pekerjaan pembangunan di IKN bakal dihentikan sementara. Iya, lo gak salah dengar kok. Soalnya, seperti yang udah gue sampein tadi, per tanggal 10 Agustus nanti, semua paskibraka udah mulai bergerak ke IKN buat persiapan upacara. Makanya, gak heran Pak Bas mutusin buat stop dulu semua pekerjaan yang bisa bikin kawasan jadi kotor dan berdebu. Tapi,
Pak Bas tetap ngeyakinin kalau penghentian sementara ini nggak akan bikin pembangunan IKN jadi molor. Justru emang masuk dalam step by step pembangunan IKN itu sendiri. Masih soal 17-an di IKN, ada juga nih info yang menurut gue bakal bikin kita semakin optimis sama upacara kemerdekaan Ibu Kota Nusantara. Kemarin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga ngasih kabar kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto juga bakalan datang untuk upacara 17 Agustus di IKN nanti. Menurut Bahlil, dirinya dan Prabowo akan mendarat di Bandara Baru IKN yang akan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Ini tandanya Pak Prabowo bisa tepat janji. Kalau kalian ingat dulu, emang Pak Prabowo pernah bilang akan melanjutkan IKN di bawah kepemimpinannya. Nah, ikut upacara 17-an di IKN jadi bukti keseriusan dan optimisme Pak Prabowo soal IKN, termasuk melanjutkan pembangunannya. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kalian salah tafsir. Kalau penundaan perpindahan kantor Presiden Joko Widodo yang kemarin digembor-gemborin di media, berarti mangkraknya IKN. That's a big no from conclusion. Pemerintah kita justru pengen pastiin semuanya siap dulu sebelum perpindahan besar-besaran ini dilakukan. Mendingan sekarang kita berpikir positif kalau pemerintahan kita gak mau asal-asalan soal IKN ini. Semua fasilitas dari infrastruktur sampai pelayanan publik harus benar-benar siap dan top notch sebelum pindah ke IKN. Proyek IKN ini tetap jadi prioritas, bukan cuma buat sekarang, tapi juga buat masa depan Indonesia. Bayangin deh, dengan IKN yang modern dan tertata, kita bisa punya pusat pemerintahan yang lebih efisien dan gak terlalu crowded kayak Jakarta sekarang. Dan yang paling penting, dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia. Kita harus tetap semangat dan mendukung proyek ini. Nah, kalau kalian pengen pindah ke IKN gak? Kalau infrastrukturnya udah siap? Komen di bawah ya.